Oke, selamat sore Pak Deren dan juga Bu Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan pertanggungjawaban sidang skripsi analisis segmentasi pelanggan menggunakan Chemistry Clustering dalam evaluasi matriks CAC pada CV sumber khusus Ritelindo. Nah, ya, di sini saya memperbaiki tentang penyempurnaan bab 3, yaitu dalam fokus bab ini 3 ini yaitu memformalisasi nama dataset dari berkas lokal menjadi dataset transaksi historis. Kemudian klarifikasi tentang waktu perbandingan year on year tahun ke tahun, dan terakhir spesifikasi atribut clustering yang digunakan dalam algoritma. Yang kedua, rasionalisasi bab 4 yaitu perbaikan di bab 4 ini terdiri dari logika penentuan cluster yang sama dengan 3 melalui elbow method dan silhouette score. Korelasi matematis centroid dengan tipe pelanggan retail, semi grosir dan grosir, dan terakhir implikasi manajerial dari setiap kalkulasi dan performa perusahaan. Nah, yang pertama klarifikasi sumber data dan batasan periode. Di klarifikasi ini kita penguatan transparansi data untuk menjawab pertanyaan dari uh, pada saat sidang, yaitu uh, awalnya kan saya menggunakan data yang periodenya Juni sampai Agustus 2004 dan 2005. Dikarenakan saya sekarang pakai data baru menjadi dari periode Januari Maret 2025 sampai dan Januari Maret 2026. Mengapa file berlokal ya data baru 18 Mei CSV? Dikarenakan saya baru saja diberikan oleh pihak manajer purchasing CV sumber sukses Retailindo mendapatkan uh, berkas lokal yang berupa Excel, yaitu data baru 18 Mei. Ini saya ubah format CSV untuk bisa dimasukkan ke dalam codingan. Yang kedua, yang terakhir, info pelanggan ada ada perbedaannya dari perorangan, dari toko atau CV yang merupakan developer rumah. Atribut input algoritma clustering ini ada 3, yaitu resensi keaktifan, yaitu mengukur jumlah hari sejak transaksi terakhir pelanggan dalam periode observasi, membantu identifikasikan tingkat kerentanan retensi pelanggan. Yang kedua, frekuensi dan volume, yaitu jumlah total transaksi yang dilakukan pelanggan dikombinasikan dengan kualitas per pintu yang dipesan, menunjukkan skala kebutuhan operasional pelanggan. Yang terakhir, monitor nilai rupiah, yaitu akumulasi nominal rupiah yang dibelanjakan pelanggan. Atribut krusial ini memisahkan pelanggan yang berkontribusi tinggi terhadap pendapat kas langsung. Selanjutnya, penentuan cluster optimum yang melalui elbow method. Nah, di elbow method saya menggunakan within cluster sum square, yaitu untuk mengukur variansi internal atau tingkat kerapatan anggota di dalam satu cluster. Semakin kecil nilai CSS, semakin kompak cluster tersebut. Yang pertama, lakukan silba atau elbow. Terjadi penurunan drastis pada nilai saat cluster pertama dari 1 ke 3. Ya, tapi di tabelnya itu akan dijelaskan di selanjutnya. Setelah cluster sama 3, penurunan nilai WCS cenderung landai secara konsisten. Hal ini menandakan bahwa penambahan cluster di atas 3 tidak lagi memberi efisiensi penurunan variansi yang merupakan rumus dari WCS. Yang kedua, evaluasi kerapatan, yaitu Shewlett koefisien, yaitu mengukur seberapa bersih pemesanan antar cluster yang terbentuk menghindar itu. Nah, nilai berkisar antara -1 hingga +1. Akurasi K sama dengan 3 itu menghasilkan pengujian menunjukkan nilai rata-rata Shewlett koefisien optimum sebesar 0,58 untuk K sama dengan 3. Yang terakhir, interpretasi nilai. Nilai ini mengkonfirmasi struktur cluster yang kokoh, di mana jarak internal dekat dan cluster jauh.
dari profil penonton laba bisnis itu segmentasi terbentuk 3 klaster yang secara matematis murni oleh algoritma kimia, lalu dilabeli berdasarkan analisis nilai tengah senderoid. Nah, kata masing-masing dibagi 3, itu dari klaster 0 sampai klaster 2. Nah, klaster 0 itu rata-rata pembeliannya itu kecil, yang kurang dari 5. Yang meskipun di apa data-data data file lokalnya itu pembelian kayak beda-beda, misalkan satu atau dua gitu, kalau digabungkan itu pasti dia tidak banyak membeli, makanya rata-rata nilai transaksinya di bawah 2.500.000. Karakter bisnis ini yaitu retail atau perorangan, biasanya untuk membangun rumah pribadi atau lain-lain. Nah, kelas 1 itu rata-rata pembelian itu sedang, ya, sekitar 5 sampai 20 unit. Dan nilai transaksinya juga sangat sedang juga, dari 2,5 juta hingga 10 juta. Nah, frekuensi kunjungan, maksudnya frekuensi kunjungan apa? Nah, dia klaster ini membeli sangat cukup sering, bisa dari 3 sampai 5 kali ke toko. Biasanya itu ini karakter bisnis ini termasuknya grocery atau toko. Biasanya untuk misalkan dia menambah stok toko bangunan dia, misalkan kayak stoknya kosong, untuk menambah stok terbarunya. Yang terakhir klaster 2 yaitu pembelian sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 kali 20 unit pembeliannya, dan transaksinya sangat tinggi sekali, yaitu 10 juta rupiah. Nah, kunjungan ke CV-nya itu sangat aktif, itu bisa 5 kali lebih dari 5 kali. Mengapa karena bisa disebut wholesale atau house developer? Karena house developer itu sangat membutuhkan banyak pintu untuk membutuhkan banyak bangunan, ya. Nah, implikasi bisnis dan nilai marginal yang pertama yaitu segmen retail atau perorangan fokus pada program si instan, penjualan diarahkan menggunakan sistem harga eceran. Berarti ya, harga eceran tuh harga yang tetap yang dijual di CV sumber sukses retailing tersebut, dengan informasi silang, yaitu bundling produk pelengkap. Nah, untuk pelengkap misalkan eh, dari pintunya itu bisa menambahkan paket kayak misalkan ganggang ke pedagang pintu, pengaman pintu, dan lain-lain. Nah, yang kedua strategi microser atau toko bangunan. Nah, dari toko bangunan aja mengamankan volume transaksi berkala dengan menawarkan insentif pembayaran termin atau kredit ringan dan belanja ke program loyalitas berbasis poin belanja. Nah, yang dimaksud dengan strategi microser ini ialah dia membeli volume ya sedang, ya palingan bisa berapa unit lah dia beli, misalkan dari 3 sampai 5 unit untuk memperbarui stok barang di tokonya, makanya mengadakan poin sehingga dari pengumpulan poin tersebut bisa menjadikan diskon. Yang terakhir, strategi wholesale atau host developer, pelindungan kemitraan jangka panjang. Perusahaan wajib memberikan jaminan stok prioritas, skema harga kos kontrak, serta layanan logistik pengiriman eksklusif. Maksudnya dari logistik pengiriman eksklusif yaitu dari strategi ini ialah pihak CV Sumber Sukses Retail Indo itu memberi keistimewaan kepada wholesale atau host developer ini, sehingga misalkan dia stoknya gak ada, dia tuh bisa ke cabang-cabang lain yang bersangkutan dengan CV Sumber Sukses Retail Indo. Jadinya dia sangat bisa memenuhi kebutuhan sesuai kebutuhan host developer tersebut. Oke, sekian, terima kasih, dan saya mohon maaf saya ngerjainnya di warnet dikarenakan laptop saya kalau saat recording itu selalu screen. Maaf Pak dan Ibu, dan terima kasih.